Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin mau masukkan ke playlist general reading terkait kondisi seseorang di luar sana ya, sahabat kebahagiaan yang terhubung antara diri kamu dengan dia. Kita akan cek kondisi dia, sisi liarnya terhadap sahabat kebahagiaan itu seperti apa. Apakah sisi liarnya dia ini membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa gak nyaman? Atau justru sisi liarnya dia ini terlahir dari sebuah gairah, dimana ketiga komponen cinta yang selalu Kevin bahas yaitu tentang gairah, keintiman, dan komitmen. Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Oke, bacaannya di sini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu gunakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar baik ya. Karena YouTube itu lagi sensitif. Komentarnya yang tidak sesuai KBI ini rawan banget akun kalian sahabat kebahagiaan itu kehapus ya sama YouTube ya. Jadi memang YouTube, aduh udah pajaknya mahal. Oke, gak masalah ya. Yang penting bisa memberikan hiburan untuk kalian semua ya. Kita akan cek. Peran utamanya adalah dia. Kevin mau cek dulu dong tentang dirinya dia yang terdalam, kondisi dia saat ini, dan apa sih sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia. Ada yang nanya kenapa Kevin kartunya nggak dibuka langsung, ribet tahu, ditutup. Ya, setiap reader itu beda-beda ya. Jadi yang Kevin terapkan di sini adalah energi tarot, menyerap energi semesta, dimana ketika kartunya ditutup di sini ini sebenarnya menyerap energi dari semesta di sana. Oke, energinya dia. Yang pertama di sini ada kartu Prince of One ya. Prince of One-nya di sini ini sama dengan kartu Connect of One ya. Kalau yang patch-nya itu adalah Princess ya. Prince of One ini berkaitan dari sisi liarnya dia. Ada gairah yang tersembunyi oleh dia. Ada minat, ada misi tertentu, ada sebuah ambisi yang dia tanamkan sampai dengan saat ini terhadap sahabat kebahagiaan. Ambisi inilah yang membuat dia tuh merasa semangat untuk bisa milikin kamu. Apa sih yang dia semangatkan di sini? Apakah ini berkaitan dari sisinya dia yang hanya mencari sebuah dukungan dari sahabat kebahagiaan, entah apapun itu juga, dukungan secara materi, dukungan secara fisik, dukungan secara moral, atau mungkin juga dukungan lain. Orang ini memang memiliki ambisi ke ranah itu ya terhadap sahabat kebahagiaan. Mungkin sahabat kebahagiaan ini selalu memberikan sebuah ruang khusus kepada dirinya dia, sehingga dia itu membutuhkan kamu. Orang ini memang sudah merasa sangat membutuhkan sahabat kebahagiaan di sini. Dan ada energi apa lagi? Ada kartu The Star ya, sahabat kebahagiaan, kamu adalah harapan yang terindahnya dia. Dimana harapan ini mungkin berkaitan dari tujuannya dia. Deket sama sahabat kebahagiaan tuh ngapain? Dia punya tujuan di sini. Apakah tujuannya baik atau buruk? Nanti kita bedah bersama-sama. Yang Kevin lihat jelas di sini The Star ini memang arah tujuan. Dia memiliki petunjuk bahwa kamu itu adalah sumber gairah terbesarnya dia. Kamu adalah minat terbesarnya dia. Banyak sekali minat-minat yang dia tanamkan terhadap sahabat kebahagiaan di sini ya. Lalu ada energi apa lagi? Ada kartu The Chariot. The Chariot ini tentang sebuah perjalanan ya. Ya, dia memang menikmati sekali perjalanan bersama sahabat kebahagiaan. Ngejalin hubungan yang cukup lama sama dia, meskipun kamu ngerasa kayak digantungkan, dia itu nikmatin banget di sini. Dan apakah dia bisa menemukan titik temu ketika ngejalin sebuah hubungan sama sahabat kebahagiaan? Di dalam pikirannya dia, di dalam ambisinya dia ada. Dia pengen stay sama kamu, jalan bareng sama kamu. Namun apapun yang dilakukan di sini tentang perjalanannya dia, terkadang membuat kamu resah. Bertemu di kartu The Chariot. The Chariot sisi jeleknya adalah ketika ngebina sebuah hubungan bersama dia, dia itu sering banget berhenti di tengah jalan, mampir sebentar ke tempat lain atau ke hubungan lain dan balik lagi sama kamu. Tapi secara energi, orang ini, kondisinya dia saat ini, dia punya minat besar terhadap sahabat kebahagiaan. Oke.
As of one, kamu adalah gairah terbesarku. Fix, orang ini sudah kecanduan sahabat kebahagiaan ya. Ini bisa tertukar antara diri kamu dengan diri dia. As of one di dalam kartu tarot ini adalah energi awal, di mana once di sini adalah hal-hal yang sifatnya adalah sebuah proyek, hal yang ingin dimulai, punya rencana-rencana yang bagus terhadap kamu, dan energi pemanfaatan juga ada. Karena apa? Orang ini sejatinya ketika ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia harus untung. Kalau dia nggak untung, mungkin dia akan belok sedikit di kartun The Chariot di sini dan membuat kamu itu capek kondisi bersama dia. Ya, energi awalnya itu sebenarnya positif loh. Prince of One di sini. Dia punya ambisi, artinya apa? Gairahnya dia masih tertanam. Ketika seseorang ngejalin sebuah hubungan, masih ada gairah di situ. Berarti dia masih minat sama kamu. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang dirinya dia itu ngeblokir kamu, lagi diemin sama kamu? Di sini bagaimana? Orang ini lari. Dia lari ke tempat lain dan ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke sahabat kebahagiaan. Karena di energi awal di sini ada kartu As of One. Bahwa ketika dia lari, ketika dia tidak lagi serius sama sahabat kebahagiaan, ada momen di mana dia akan balik lagi sama kamu. Karena sifatnya dia ini memiliki keuntungan tersendiri sama sahabat kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang dia butuhkan sama kamu di sini. Oke. Kondisi dan sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Ada energi apa lagi? Ada kartu The High Priestess ya. The High Priest, bukan The High Priestess. The High Priest di sini adalah energi tentang stucknya dia terhadap sahabat kebahagiaan ya. 5 ini memang memiliki makna tentang evolusi. Mengevolusi tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah pemanfaatan. Ya kalau manfaatnya bagus buat sahabat kebahagiaan gak apa-apa, karena ini masih punya minat, orang ini masih punya minat sama kamu. Kalau misalkan dia masih minat terhadap sahabat kebahagiaan, kamu itu ngerasa bahwa diri kamu dicintai sama dia. Diri kamu masih ngerasa, oh aku masih dicintai sama kamu. Namun terkadang ya sifatnya dia di The Chariot yang terkadang membuat kamu bingung. Dia seperti pindah-pindah haluan, dia seperti tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Inilah yang membuat kamu resah. Apakah orang ini memiliki niat lain atau tidak? Sisi liarnya dia di sini memang menginginkan sebuah hubungan yang stay sama kamu. Ada evolusi. The High Priest di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah pernikahan atau sebuah tradisi ya. Ya, orang ini memang sangat menghargai sebuah tradisi dan dia memang menginginkan sebuah pernikahan sama sahabat kebahagiaan. Namun mungkin berkaitan juga dari ranah orang tuanya dia atau keluarga besarnya dia yang ikut campur sehingga sahabat kebahagiaan belum bisa memiliki dia sepenuhnya. Oke. Ada energi apa lagi di sini? Ada kata The Will. The Will ini adalah sebuah peluang ya. Peluang memiliki sahabat kebahagiaan, keinginan yang paling besar. Energinya dia saat ini memang menginginkan sebuah peluang sama kamu. Kalau nggak ada peluang, dia nggak masuk. Peluang ini hadirnya macam-macam ya sahabat kebahagiaan. Entah itu dari sahabat kebahagiaan yang mungkin memberikan sinyal terhadap diri dia. Entah itu sahabat kebahagiaan memberikan sebuah materi kepada dia. Ketika kamu memberikan sinyal kepada dia, dia mendekat. Oke. Two of Cup ini adalah simbol cinta ya. Simbol cinta, koneksi, dan hubungan-hubungan yang sifatnya adalah ada sebuah komitmen di sini. Kamu terhubung mungkin secara energi, twin flame atau soulmate di sini karena Kevin melihat di sini hubungannya yang terikat sangat erat dan untuk melepaskan itu butuh sekali sesuatu hal yang dikorbankan terutama dari waktu kamu dan juga pikiran kamu. Energi yang masuk di dalam pembacaan Kevin ini adalah energi soulmate ya, masuk ya. Soulmate dan juga twin flame. Kamu terkoneksi dengan dia. Meskipun dia itu seperti menginginkan sesuatu sama kamu. Kalau misalnya keinginannya dia tidak dituruti, mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kok dia kayak gini ya. Kok dia berubah kayak gini ya. Kamu kayak ngerasa beda banget loh. Kamu datang apakah hanya karena butuhnya saja atau enggak sih? Padahal secara energi kamu dengan dia di masa lalu, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu memiliki koneksi yang luar biasa. Apakah ini koneksi kalian sedikit menurun nih? Apakah karena ambisinya dia yang terlalu besar? Apakah dia terlalu memaksakan sahabat kebahagiaan? Sehingga kamu ngerasa bahwa dia berubah. Dia tidak lagi seperti dia yang dulu. Seolah-olah dia itu
menjadi orang lain, di mana dia mengemas dengan cerita-ceritanya dia sendiri atau drama-dramanya dia sendiri, yang membuat sahabat kebahagiaan kelelahan dalam berpikir terhadap hubungan ini. Oke. The lady, sahabat kebahagiaan itu sebenarnya udah nyaman sama dia sih. Dari energinya kamu sebenarnya udah ngerasain nyaman sama dia. Kamu kayak udah ngerasa bahwa aku sebenarnya itu nyaman sama kamu ya. Tapi terkadang sisi negatifnya dia itu membuat sahabat kebahagiaan itu bimbang dan ragu sama orang ini. Ya, kalau misalkan dikaitkan dari sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, dia punya sisi liar. Sisi liarnya sebenarnya dia tuh orangnya merawat kamu bagaimana dia tuh membuat kamu nyaman. Dan ketika sisi liarnya dia muncul memberikan sebuah kenyamanan terhadap sahabat kebahagiaan, kamu seperti ngerasa bahwa diri kamu tuh gak bisa lepas dari dia dan dia seperti kebutuhan kamu. Apakah sahabat kebahagiaan ini secara energi memang sudah terikat sebuah koneksi khusus sama dia, sehingga kamu itu apapun yang dia lakukan, entah itu kesalahannya dia, gak bisa kamu lepasin dia. Ya, cinta mungkin boleh buta, tapi logika harus ada. Jangan sampai koneksinya di sini membuat sahabat kebahagiaan merasa dirugikan, karena di sini ada kartu The Wheel tentang sebuah peluang. Oke, ada energi apa lagi tentang sisi liarnya? The Lover. Wah, apakah kalian berjodoh dengan dia? Karena ya beberapa kisah yang Kevin lihat dari energi ini tuh adalah pasang surut dari ranah percintaan kamu. Ada momen dimana kamu tuh lagi cinta banget sama dia, lagi naik. Kemudian ada momen dimana kamu tuh lagi surut banget dan datar. Di sini Kevin melihat energinya ini lebih ke kondisi emosionalnya dia, bahwa dia sebenarnya pengen memberikan sebuah gift, yaitu perasaan cintanya dia terhadap kamu. Ketulusannya dia di sini sebenarnya ada. Dia memiliki kamu, dia menginginkan kamu dan ingin memeluk kamu. Dan ketika sahabat kebahagiaan mendapatkan sebuah pelukan dari dia, kamu akan ngerasa bahwa sepertinya aku tidak bisa lepas lagi dari dia. Dan kondisi ini adalah dimana sahabat kebahagiaan terkadang termanipulasi dari perilakunya dia terhadap kamu. Ketika dia mungkin sedikit memberikan sebuah kemanjaan terhadap sahabat kebahagiaan, memeluk kamu, mengutarakan perasaan-perasaan yang membuat kamu tuh terhanyut sama dia, ya kamu seperti termanipulasi dan termabukkan lagi oleh dirinya dia. Dia berani melakukan ini semua karena di ranah tujuan dia menginginkan segala sesuatunya yang datangnya dari ambisi. Oke. Ada kartu Justice ya. Ya, kartu Justice ini tentang sebuah pilihan ya. Ketika dipaksakan untuk memilih, bertahan atau menyudahi, mungkin dia akan kewalahan. Karena dia ngerasa bahwa kamu adalah kebutuhan cintanya. Dan selama ini antara kebutuhan dan keinginan cintanya terhadap sahabat kebahagiaan ini terkadang gak stabil. Terkadang kamu menjadi kebutuhannya dan terkadang kamu menjadi keinginannya dia. Ketika dia berada di kondisi bahwa dirinya dia lagi gak ada duit, atau kondisinya dia tuh lagi benar-benar gak stabil banget, nyarinya sahabat kebahagiaan. Tapi ketika dia sudah punya kebutuhan yang sudah memadai, mungkin responnya akan sedikit terhadap sahabat kebahagiaan ya. Ada kartu Strength di sini ya, sahabat kebahagiaan, Strength Justice. Oke, memang triggernya ada di dia ya. Triggernya ada di dia dan selalu mengulangi lagi hal yang sama. Kamu bosan kondisi cinta seperti ini. Tapi kebosananmu terkadang sahabat kebahagiaan menikmati. Ya, kenapa kalian bisa menikmati kebosanan ini? Karena ketika dia hadir kepada sahabat kebahagiaan, mungkin kamu akan menolak. Tapi ketika dia menjauh, kamu seakan-akan ketarik energinya dia. Sahabat kebahagiaan ini sudah benar-benar masuk ke dalam ranah hidupnya dia yang paling dalam. Perasaan seperti ini memang susah untuk dilupakan. Rasa ini memang susah sekali untuk dihilangkan. Kebersamaan kalian mengenal cukup lama. Kalian sudah mengenal cukup lama antara diri kamu dengan dia. Sehingga hal-hal yang pernah dia lakukan berulang kali, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di sini, kamu hanya sabar saja dan pasrah.
capek. Sebenarnya kamu capek. Tapi karena cintalah yang menguasai kamu, dan kamu juga masih memiliki gairah terhadap dia, makanya kamu masih bertahan sama dia. Oke. Hermit. Kondisi kamu dengan dia, sahabat kebahagiaan, akhir-akhir ini ya, di bulan Juni, memang tidak seintens dulu. Bahwa dulu kamu mungkin selalu memberikan sebuah komentar-komentar terhadap diri dia mendengarkan kamu, dan saling memberikan sebuah masukan-masukan, termasuk komunikasi kamu sama dia tuh lancar. Tapi akhir-akhir ini dia itu seperti menjauh. Dia itu seperti tidak tertarik lagi dengan apa yang sahabat kebahagiaan utarakan di sini. Ya, sisi liarnya dia yang paling kuat di sini adalah tentang menyendirinya dia. Ya, dia suka dengan kesendiriannya dia. Dia suka dengan kehidupannya dia sendiri yang membuat kamu merasa diabaikan. Ya, mungkin kamu cemburu bahwa kok aku tidak disayang lagi ya kayak dulu lagi. Apakah dia memiliki pasangan lagi? Apakah dia berubah karena tidak mencintai aku lagi? Apakah perasaannya dia selalu berubah? Apakah aku tidak pantas lagi untuk dirinya dia? Sahabat kebahagiaan merasakan hal itu karena dirinya dia untuk kondisi saat ini, dia memilih untuk hermit atau mencari sesuatu hal yang dia suka, dan dia tidak mempedulikan apapun. Sahabat kebahagiaan pernah ngomong sama dia nih, kamu jangan kayak gini sayang ya. Dia hanya bilang bodo amat. Bahkan dia lari dan kemudian menghilang. Tapi tahu-tahu dia datang lagi. Oke. Ten of One. Secara keseluruhan ya tentang kondisinya dia saat ini, sebenarnya kelelahan ya sahabat kebahagiaan. Orang ini memang sebenarnya butuh dibantu, butuh ditolong. Tapi karena sahabat kebahagiaan itu udah kadung males banget ya. Dia tuh seolah-olah tuh nggak bisa dipercaya lagi, sehingga ketika sahabat kebahagiaan mau membantu dia, kamu tuh mikir 2 kali lagi, apakah nanti aku dimanfaatkan lagi atau enggak ya. Tapi sebenarnya aku tahu yang aku rasakan sama dia ini, aku sebenarnya aku mau memberikan ketulusan sama dia, aku mau ngerawat dia kalau dia kesusahan, aku mau bantu dia. Tapi apapun yang aku lakukan tentang usaha kerasku terhadap dia seolah-olah tidak menilai aku loh, nggak nilai bagaimana pengorbananku sama dia. Karena orang ini selalu merasa dirinya dia tuh bisa, padahal nggak bisa hidup tanpa sahabat kebahagiaan. Kenapa? Ten of One ini adalah sebuah beban, banyak beban yang dia tanggung. Namun beban ini dia merasa dirinya dia tuh bisa, tapi terkadang ngeluh sama sahabat kebahagiaan. Inilah yang membuat kamu tuh ragu, membuat kamu ngerasa bahwa apakah hadirku ini hanya dibutuhkan ketika dia lagi butuh doang. Tapi ketika dia lagi gak kenapa-napa, dia seolah-olah melupakan aku. Padahal aku pernah berkorban sama dia loh. Oke. Selanjutnya, ada energi apa? Death. Death di dalam kartu tarot ini bukan berarti tentang sebuah kematian saja ya, atau mengakhiri sebuah hubungan ya. Ketika seseorang sudah merasa bosan dalam hubungan seperti ini, maka dia akan menginginkan sebuah transformasi. Transformasi dalam artian di sini, pikiran bawah sadar dia tuh merespon. Ya, mungkin aku sama sahabat kebahagiaan, dia sama sahabat kebahagiaan hubungannya lagi nggak bagus banget, keintimannya nggak dapet, gairahnya juga kadang-kadang mut-mutan banget di situ. Ketika dia merasakan itu, ketika dia memikirkan tentang hal itu, dia sebenarnya ingin mentransformasikan hubungannya kan lebih baik lagi. Tapi kalau ranahnya sahabat kebahagiaan sama dia untuk saat ini, kamu nggak ada istilahnya adalah peperangan, nggak ada istilahnya diem-dieman atau apa. Di sini dia akan memunculkan sebuah pemikiran lain. Apakah kamu akan menjadi sebuah keputusan akhir untuk hubungan ini atau tidak? Dalam artian akan memberikan sebuah komitmen yang jelas. Death ini bisa memberikan sebuah komitmen ketika dia ngerasa dirinya dia udah stabil. Oh, aku udah stabil nih sama kamu, maka dia akan ngambil keputusan di situ. Namun hal ini apakah mungkin atau tidak ya terhadap sahabat kebahagiaan? Karena kamu sudah kenal betul sosoknya dia itu seperti apa, dia sering ngapain sama kamu, dan apa yang dia obrolin sama kamu. Kalau misalkan karena obrolannya itu lebih menyimpang ke uang, dan kamu hanya ngasih uang terus ke dia, lebih baik dipikirkan 2 kali ya. Tapi
Di energi saat ini yang kami lihat ya, dari semua kartunya tidak muncul kartu pentacle ya sahabat kebahagiaan. Jadi ini memang pure murni dari masalah gairah dan keintimannya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Meskipun kamu ngerasa bahwa dia berubah, berubahnya dia ini tidak mempengaruhi kondisi hubungan kamu sama dia. Kenapa? The Lady atau The Empress di sini hadir. Ada kartu Ace of Wands. Masih tetap stay, meskipun dia terkadang belok kanan belok kiri. Artinya memang pengendali penuhnya itu sahabat kebahagiaan, bukan dia. Kamu yang mengendalikan dia. Kamu yang benar-benar bisa ngarahin, oke, mungkin dia lagi tersesat nih. Mungkin dia lagi gak searah sama kamu. Kamu ingetin. Tapi kalau dia sudah diingetin sama sahabat kebahagiaan, dia ndablek di sini, mungkin kamu harus bisa memberikan sebuah ketegasan sama dia. Kenapa? Sifatnya dia adalah mengulangi lagi. Ada kartu strength. Ya, setiap orang pasti punya batasnya untuk sabar. Kalau setiap hari ngejalin hubungan sama dia hanya sabar terus, ya kapan aku mendapatkan sebuah perhatian dari kamu? Kapan aku dilayani sama kamu? Kapan gilirannya aku itu mendapatkan sebuah penghormatan dari kamu loh? Jangan hanya aku saja. Seolah-olah hubungan ini nih cuma aku doang, padahal di situ ada kamu. Dan sahabat kebahagiaan mungkin bisa menelaah lagi hubungan kamu sama dia tuh seperti apa. Kalau misalnya perannya tuh paling banyak kamu terus, apakah sahabat kebahagiaan mau menjadi orang yang terus-terusan ngelayanin dia terus atau enggak sih? Ada kalanya ya, kita itu butuh dilayani dan melayani. Dia bukan pegadaian. Makanya di sini harus ada kestabilan loh. Kalau misalnya nggak ada sebuah kestabilan, kejenuhan ini yang sahabat kebahagiaan rasakan, kamu akan berpikir ulang dan bahkan hal-hal yang sifatnya buruk yaitu mengakhiri sebuah hubungan ada. Tapi ketika mengakhiri sebuah hubungan di kartu Death di sini, perasaan sahabat kebahagiaan itu akan bimbang lagi. Ada energi justice di sini. Bimbang lagi, aduh aku bimbang lagi, aku udah memilih mengakhiri, aku udah memilih untuk menghilang, tapi kenapa masih ada di pikirannya dia ya? Masih ada dia terus. Karena apa? Energi awalnya dia ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, dia membawakan sebuah gairah. Gairahnya dia disajikan dengan keintiman. Dan itulah yang membuat kamu ngerasa bahwa oh, orang ini klik banget sama aku nih. Orang ini nih cocok banget sama aku. Tapi setelah ngejalanin itu semua, prakteknya banyak sekali sifatnya yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Capeknya udah bukan capek fisik lagi, udah capek fisik, capek batin, capek pikiran. Lalu bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan? Nanti ya Kevin akan cek. Dan ini ada zodiak apa saja yang muncul di energi awal. Yang pertama di sini ada kartu Prince of Wands ya. Untuk energi kartu Prince of Wands ya atau kartu Knight of Wands di sini, Prince of Wands-nya itu adalah Knight of Wands ya. Paling kuatnya itu adalah energinya Sagittarius. Lalu di sini ada kartu The Star masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu Chariot masuk kartunya energinya Cancer. Ada kartu Ace of Wands, ini adalah elemen api, Leo, Sagittarius, dan juga Aries hadir di sini. Ada The Hierophant, ini di sini masuk ke energinya Taurus ya. Ada Taurus hadir di sini. Ada kartu Wheel of Fortune, ini masuk ke Sagittarius. Lalu selanjutnya di sini Two of Cups masuk ke Cancer, ada The Lady masuk ke Taurus, ada The Lover, Gemini masuk nih. Ada Gemini, lalu Libra, Leo, Hermit ini masuk ke Virgo. Ten of Wands ini masuk ke energinya Sagittarius dan Death masuk ke energinya Scorpio. Ini ada beberapa zodiak awal yang hadir di pembacaan Kevin ya. Dan Kevin akan bedah lagi tentang segala sesuatunya yang sifatnya adalah sisi darkness-nya dia ya. Sisi darkness-nya dia, energi dia paling gelap di sini berkaitan dari sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Apakah energi gairahnya dia di sini memiliki hal-hal yang tersembunyi? Kalau hasrat seksualnya ini bisa menghadirkan sebuah kebahagiaan untuk kamu mungkin gak masalah. Tapi kita akan cek tentang gairahnya dia, sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Masker of Dangers. Oke, Masker ini of Danger ini sama dengan kartu King of Swords ya, sahabat kebahagiaan. King of Swords ini selalu mewakili sifat-sifatnya dia yang kaku. Sifatnya dia yang kaku yang membuat kamu ngerasa bahwa dia tuh orangnya kayaknya misterius banget ya. Kayaknya orangnya itu penuh dengan tekanan dan selalu menyimpan masalahnya itu sendiri.
nggak pernah dia utarakan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin belum bisa sahabat kebahagiaan itu bisa masuki ke dalam dirinya dia. Kalau dilihat dari sisi liarnya dia yang paling dalam ya, sebenarnya ini memiliki jiwa-jiwa orang yang kejam loh. Kejam dalam artian dia tuh nggak tegaan, orang itu tegaan banget loh. Kalau misalkan buat kamu sedih, ya dia tega banget bikin kamu sedih di situ. Dan entitasnya memang kaku di sini, sosoknya memang kaku, yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kok kayaknya aku nggak diperhatikan banget sih sama dia ya. Dia punya sisi liarnya di situ bahwa orangnya itu raja tega. Apalagi ini adalah kartunya adalah King of Sword ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada energi apa tentang sisi liarnya? Ada Haunting of Crystal ya. Haunting of Crystal ini sama dengan kartu Queen of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Kalau dikaitkan dari sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, ini sebenarnya dia mempunyai energi merawat. Ini hampir sama di energi kartu The Lady-nya di sini, bahwa dia memiliki sisi merawat yang selalu membuat seseorang tuh nyaman sama dia, meskipun banyak sisi misteriusnya dia itu bisa membuat seseorang tuh seperti terhipnotis sama dia. Ya mungkin tatapan matanya dia tuh seolah-olah itu bisa masuk ke dalam jiwamu, jiwa sahabat kebahagiaan, sehingga kamu nurut sama dia, nurut perintah dia, apa maunya dia. Karena apa? Perkataannya dia yang dia ucapkan terhadap sahabat kebahagiaan ini terkadang masuk ke dalam perasaan. Nah makanya Kevin lihat kok orang ini tuh jago banget ngomong ya, jago banget untuk bisa mengutarakan sesuatu yang membuat kamu tuh ngerasa terhanyut sama dia. Dan Kevin lihat di sini memang ada cakra visuda ya, cakra visuda yang terhubung di cakra tenggorokannya dia. Ketika dia mengutarakan apapun, kamu itu selalu mengiyakan. Termasuk ketika dia mungkin menjual kesedihannya dia atau menjual hal-hal lain yang membuat kamu ngerasa iba sama dia, kamu nurut dan bahkan kamu bisa ngasih duit sama dia. Karena kristalnya di sini adalah energi materi. Ini adalah sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, bahwa apapun yang dia utarakan terkadang membuat kamu tuh terhipnotis sama dia ya. Meskipun kamu tahu, ya aku udah gak percaya lagi sama kamu sering ngelakuin kayak gini, tapi entah kenapa sahabat kebahagiaan itu terbutakan oleh hal-hal ini. Jika mungkin kalian merasakan hal ini, sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa mengatur diri kamu bahwa apakah kamu sama dia ini cintanya itu buta, apakah kamu hanya mengejar sebuah keinginan semata sama dia. Kalau misalkan hubungannya ini hanya mengejar sebuah keinginan semata, maka hal yang paling banyak dirugikan adalah sahabat kebahagiaan. Tapi kalau sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, ini adalah sebuah kebutuhan cinta kamu, pasti itu bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Ada energi apa lagi tentang sisi liarnya dia? The Sun. Jeleknya The Sun ini pemberi harapan palsu loh, sahabat kebahagiaan. Selalu membatasi sesuatu. Misalkan nih, dia ngasih harapan sama kamu. Oke sayang, nanti aku jalan sama kamu ya. Nanti aku bakalan ketemu sama kamu tetap stay di situ ya. Nah entah kenapa ada saja momen dimana dia tuh nggak jadi. Entah itu misalkan hubungan kalian di sini adalah hubungan cinta yang bersegi-segi. Dia banyak alasan, aku lagi sama anakku, aku lagi sama istriku. The Sun ini simbol anak ya, Jadi banyak sekali hal-hal yang dialaskan atau alasannya dia itu masuk ke anak. Entah itu anak, entah itu sesuatu hal, ini yang membuat kamu itu ngerasa bahwa hubungan kamu sama dia itu kayak digantungkan. Ya udah kasih harapan sama kamu, udah ngasih janji sama kamu, ada aja hambatannya di situ ya. Ya, tentang sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, dia sebenarnya bisa memberikan sebuah pencerahan sama kamu, membuat kamu kayak, oh ternyata yang aku rasakan sama kamu itu selalu memberikan sebuah harapan yang indah buat aku ya. Nah pas eksekusi ngejalin hubungan sama dia, hasilnya adalah kamu ngerasa bahwa terabaikan. Padahal di konsekuensi awal dia udah ngutarain bahwa oke sayang, nanti kita kayak gini. Tapi pas ketemu enggak. Oke. Ada kartu The Hermit muncul lagi ya. Sisi liarnya dia ini terkadang kamu merasa bahwa dia tuh misterius banget ya, nggak bisa ditebak. Ada momen ya ketika dia sama sahabat kebahagiaan, dia tuh menjadi pendiam, kayak selalu menyimpan sesuatu, atau mungkin juga dia selalu bersedih. Tapi ketika dia sama teman-temannya, dia seperti berubah seketika menjadi orang yang ceria. Dan kamu mikir, kok ini orang kayaknya beda banget ya. Ketemu sama teman-temannya bisa happy-happy, tapi ketemu sama aku selalu sedih, selalu murung, selalu cerita-cerita hal yang gak bagus. Dan sahabat kebahagiaan juga melihat bahwa kok dia kayaknya beda ya antara posisinya di lingkungan aku sama di lingkungan orang lain ya. Apakah dia menyimpan sesuatu? Dan inilah yang membuat kamu merasa bertanya-tanya.
Dan terkadang dia juga menyembunyikan sesuatu. Banyak sekali yang dia sembunyikan. Dia jarang ngomong sama kamu. Apa sih sayang yang terjadi? Kalau misalnya kamu kondisinya adalah moodnya dia tuh lagi nggak bagus banget, dia nggak mau ngomong. Mau dipaksa apapun dia nggak mau ngomong dan bahkan nggak peduli. Dan ini yang membuat kamu ngerasa bingung. Oke. The Magician ini sudah pasti ya sahabat kebahagiaan ya, kalian sudah hafal ya. Magician ini adalah simbol tentang manipulasi ya. Ya, sisi liarnya dia memang manipulatif, selalu bisa menciptakan segala sesuatunya, termasuk kesalahannya dia itu bisa dicuci tangan ya, dicuci kemudian jadi bersih lagi. Dan ketika sahabat kebahagiaan punya masalah atau kesalahan sama dia, dia pintar buat ngungkit, jago ngungkit dan membuat kamu itu ngerasa pasrah aja sama dia. Ya memang jago manipulasi di sini ya, yang membuat sahabat kebahagiaan itu terjebak dalam cintanya. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan ditelaah lagi, sisi baiknya dia dari sisi liarnya tentang manipulatif ini, orangnya tuh sebenarnya kreatif loh. Orangnya sebenarnya kreatif, komunikatif juga, tapi terkadang hal ini disalahgunakan ketika ngejalin hubungan sama kamu. Akhirnya kamu terjebak kembali ke hubungan yang manipulatif. Kenapa kamu masih stay sama dia sih? Nyaman. Di energi awal itu dia memang selalu memberikan kenyamanan. Terror of Bone. Oke, Terror of Bone ini sama halnya di kartu Page of One ya, sahabat kebahagiaan. Kevin lihat ya, gairah dia terbesarnya itu titik klimaksnya sebenarnya sama kamu. Dan udah candu banget. Entah kenapa ya, ketika dia mungkin hubungan yang cintanya adalah hubungan alternatif, atau kamu adalah orang ketiganya dia. Walaupun dia sama pasangannya, dia masih bisa mau balik lagi sama kamu. Dan dia ngerasa bahwa kamu adalah candunya dia. Makanya di energi awal di situ Kevin lihat bahwa orang ini tuh masih nyimpan gairah dan ini ada gairahnya. Dan ketika dia sama sahabat kebahagiaan masuk ke dalam sebuah hubungan yang intim, dia benar-benar jadi dirinya dia sendiri. Tapi karena banyak momen yang membuat kalian itu terpaksa ngerasa hubungannya ini banyak sekali hal-hal yang diulang, kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kamu untuk menilai dia tentang stay-nya dia sama kamu, tentang gairahnya dia sama kamu, itu jadi hilang dan kamu nggak yakin lagi. Padahal di dalam energinya dia di sini tentang kondisinya dia, sisi liarnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, dia masih menyematkan itu. Ya, salah siapa? Salah dia. Karena apa? Dia manipulasi keadaan terus. Nine of Crystal ya. Oke, Nine of Crystal di dalam kartu tarot memang kalau dilihat apakah dia tipikal orang yang bisa nungguin kamu? Jawabannya sebenarnya bisa. Dia sebenarnya bisa nungguin kamu, dia bisa stay sama kamu ya. Tapi stay-nya dia itu kurang meyakinkan karena nggak ada aksi apapun. Banyak sekali nunggu di situ. Tentang sebuah keberhasilan kamu sama dia, kalau misalkan tidak ada masalah-masalah yang rumit, kamu sebenarnya bisa loh sama dia loh. Karena di energi kartu Nine of Crystal, jika kalian bisa menghadapi situasinya seperti ini, bisa menemukan sebuah solusi, kamu akan menemukan sebuah kenyamanan sama dia. Sisi liarnya dia memang merawat, dia punya energi merawat di situ untuk bisa stay. Tapi terkadang hal-hal yang sifatnya adalah kalian tidak pernah menemukan solusi satu sama lain. Inilah yang membuat dia itu ngerasa jauh sama kamu. Kamu ngerasa bahwa oh dia kok semakin jauh, sulit untuk digapai. Ada kartu Three of Cup. Ya, suka banget seneng-seneng sama kamu loh. Entah itu ngabisin duit, entah itu jalan-jalan sama kamu, tapi energinya dia tentang sisi liarnya itu seneng banget. Kalau misalnya kamu ngajak kemana nih, hunting kemana, main kemana, dia senang sebenarnya ya untuk bersukacita di situ. Ya, ketika dia bersukacita sama sahabat kebahagiaan, dia merasa puas, apalagi pakai duit kamu. Dia senang banget. Bisa diartikan apakah orang ini pelit? Ya kalian nilai sendiri ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat di sini bahwa sisi liarnya dia itu bisa bersenang-senang dengan sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa aku nggak stabil banget nih sama dia, apa-apa aku terus, dia kapan sih gantiannya? Cobalah untuk bisa berdiskusi, untuk menemukan sebuah solusi, sehingga sahabat kebahagiaan juga ngerasa nyaman sama dia ya.
Entah hubungan kalian apapun di situ, hubungan alternatif atau hubungan-hubungan yang bersegi-segi dengan dia, kalian benar-benar harus bisa memanage tentang siapa yang ngeluarin duit paling banyak, kamu atau dia. Itu harus diomongkan. Kalau enggak, yang rasanya ketika sahabat kebahagiaan berada di titik jenuh, kalian akan berpikir ini kayaknya orang manipulasi loh, manfaatin aku banget. Ya dia memang orangnya suka seneng-seneng. Oke. The Star-nya keluar 2 kali ya. Bisa memberikan harapan sama jalan sih sama kamu. Bisa memberikan harapan, bisa memberikan jalan sama kamu. Tapi di energi kartu The Star itu ada Uranus ya, dimana Uranus itu selalu memberikan sebuah pemberontakan. Dia yang bikin peraturan, dia yang bikin sebuah arahan sama kamu, dia sendiri yang langgar. Kenapa dia yang langgar di sini? Karena dia tuh banyak sekali yang dipikirkan, banyak sekali jalan-jalan yang dia lalui di sini. Jalan dalam artian ketika ngebina hubungan sama kamu, harusnya nih lurus ke sini. Dia melenceng. Padahal udah tahu, dia ngelarang sahabat kebahagiaan jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin itu, tapi dia melakukan kesalahan untuk dirinya dia sendiri ya. Apakah ada sebuah harapan dalam kondisi cinta kamu sama dia dari sisi liarnya dia ke kamu? Apakah memiliki harapan yang positif atau enggak ya? Terkait kondisinya dia saat ini, apakah ada harapan positif atau enggak? Justice-nya keluar 2 kali. Justice di sini muncul, jawabannya adalah bisa. Sebenarnya kalau sahabat kebahagiaan bisa ngarahin dia ke hal yang bagus, dia sebenarnya mau nurut sama kamu. Tapi keinginannya dia kalau misalnya nggak dituruti, ya dia kayak anak kecil. Sisi inner child-nya dia tuh ada di situ. Kalau misalkan nggak diturutin, ya dia kayak gitu, kayak merengek, kayak membuat kamu itu seperti yang melakukan sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya dia ada sisi positif loh. Ketika kalian dapat feel-nya nih untuk komunikasi bareng sama dia, memperbaiki permasalahan kamu secara internal di sini, sebenarnya bisa. Justice ini simbol keadilan ya. Kenapa dia selalu seperti ini? Karena dia hanya selalu mengejar sebuah keinginan dan lupa tentang kebutuhan cinta sama sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan orang ini bisa tersadar ya. Mudah-mudahan orang ini ada perbaikan. Kalau misalkan ada perbaikan, cinta kamu sama dia tuh ngerasa berbunga-bunga banget. Sahabat kebahagiaan juga ngerasa bahwa oh selama ini aku melayani dia, dia juga bisa membalas sebuah pelayanan cinta terhadapku. Meskipun perlahan-lahan harus ada tahapnya di sini. Memang nggak bisa dipaksakan ya. Simbolnya di sini adalah jam pasir ya, bahwa sahabat kebahagiaan memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah karakternya dia menjadi orang yang kamu inginkan, orang yang menjadi kebutuhan cinta kamu. Ya selama ini kalian sahabat kebahagiaan mungkin selalu menuntut bahwa kenapa sih hanya aku terus yang ngelayanin kamu nggak pernah ngelayanin aku, memberikan sebuah pelayanan cinta, hanya aku terus. Butuh waktu yang cukup lama dan kuncinya sabar. Kalau misalkan kamu sudah berada di titik kesabaran kamu yang membuat kamu lelah, kemungkinan nanti adalah death di sini muncul ya sebagai keputusan terakhir sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih memiliki kekuatan bahwa oh aku bisa memperbaiki ini semua dari hubungan ini karena aku tahu kondisinya dia dengan hal seperti ini mungkin dia punya alasan tersendiri, di mana banyak sekali beban-beban yang dia terima, banyak sekali masalah-masalah internalnya dia yang belum bisa dia selesaikan. Tapi dia bukan tipikal orang yang selalu mengutarakan tentang kejujuran, sayang aku sebenarnya kayak gini loh. Banyak yang ditutupi dari dia, orangnya kurang jujur. Berarti belum ada sebuah pendekatan ya dan kepercayaan yang sangat intim antara diri kamu dengan dia. Perbaiki lagi. Jika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh ini bisa aku perbaiki, maka perbaikilah. Tapi jika sahabat kebahagiaan ngerasa oh aku nggak bisa memperbaiki ini, maka mindset sahabat kebahagiaan harus diubah bahwa hal-hal positif itu, mindset positif sahabat kebahagiaan itu harus diafirmasikan. Akhirnya apa? Ketika kamu memilih menjauh sama dia, kamu nggak ketarik lagi sama dia. Karena orang ini selalu memancarkan energi di desan sini yang membuat sahabat kebahagiaan itu bisa ketarik lagi sama si dia. Afirmasikan hal positif terhadap pikiran kamu, mindset kamu. Ketika sahabat kebahagiaan berada titik terlelahnya, terjenuh sahabat kebahagiaan, dan sahabat kebahagiaan ingin lepas dari dia, maka afirmasikan hal positif terhadap diri kamu. Bukan kamu tidak dicintai lagi sama dia, tapi balikkan bahwa dia adalah orang yang mencintai aku. Namun aku ngerasa tidak.
Dia adalah orang yang selalu merindukan aku, tapi aku tidak. Afirmasikan hal yang kayak gitu terus. Agar apa? Kamu itu tidak ketarik lagi sama energinya dia. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di kartu Macabre Tarot di sini. Kevin baca dari bawah ya. Di sini ada kartu Justice, ini masih sama, ada energinya Libra, ada kartu Three of Cup, ada energinya Cancer, The Star ini Aquarius, The Magician ini Gemini. Lalu di sini bertemu di kartu Terror of Bone. Oke. Untuk energi kartu Terror of Bone, terkuatnya adalah energinya si Leo, ada kartu Nine of Crystal masuk ke energinya Virgo, ada kartu Masker of Daggers di sini masuk ke energinya Aquarius. Aquarius hadir di sini. Lalu di sini ada kartu Queen of Pentacle ya, atau Queen of Crystal ya. Ini elemen tanah nih. Untuk elemen tanahnya paling kuat adalah energinya Capricorn. Lalu di sini ada kartu The Sun masuk ke Leo, ada kartu The Hermit masuk ke energinya Virgo. Beberapa zodiak ini mungkin terhubung antara diri kamu dengan diri dia, dan kita cek untuk inisial namanya. Ada inisial nama apa saja? Kevin akan menggunakan anak-anak tengkorak. Ini adalah namanya anak-anak tengkorak ya. Untuk inisial namanya, yang pertama di sini ada huruf Z untuk Zero, ada huruf P untuk Papa, lalu ada huruf U untuk Ultra. Selanjutnya di sini ada huruf L untuk Luna, ada huruf S untuk Sarah, ada huruf M untuk Mama, ada huruf K untuk Korea, ada huruf W untuk Woman, ada huruf D untuk Delta, lalu ada huruf G untuk Gamma, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir di sini ada huruf B untuk Bravo. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya antara diri kamu dengan diri dia, dan mudah-mudahan segala sesuatu keputusan bisa kalian dapatkan di sini ya, terutama dari kebijaksanaan kalian ya. Kalau ngerasa kondisi cinta kamu sama dia, sisi liarnya dia ini membuat kamu nggak tahan, terlalu banyak manipulatif, terlalu banyak yang dia sembunyikan, nggak pernah jujur sama kamu, ya keputusan ada di diri sahabat kebahagiaan. Jangan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dan dia tidak ada sebuah perbaikan di sini. Artinya apa? Kamu akan kelelahan ketika ngejalin hubungan bersama dia. Butuh waktu yang lama untuk bisa memproses dia. Kesabaranlah yang bisa menguatkan cinta kamu dan dia. Oke, mungkin seperti itu aja ya pembacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.